diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Iyyakum wal julusa bit turqat." Jangan duduk-duduk di tepi jalan. Yang dulu dilarang Nabi, sekarang menjadi tren. Qalu, mereka berkata, "Ya Rasulullah, ma lana buddun min majalisina natahaddatsu fiha." Kami termasuk orang yang mesti berada di tepi jalan. Karena usaha kami memang bisnis, jualan, berdagang, memang mesti di tepi jalan. Jadi bagaimana ini? Apakah Islam itu mempersempit manusia sehingga tidak boleh bisnis, harus di dalam rumah saja? Bagaimana ini? Lihat bagaimana Islam longgar. Kalau Rasulullah SAW Nabi berkata, "Idza abaitum illal majlis," kalau kamu mesti juga harus berada di tepi jalan, "fa'atut tariqa haqqahu," maka berikanlah hak bagi pengguna jalan. Mereka ada hak terhadap diri kamu, kamu mesti wajib menunaikannya, karena hidup ini ada hak dan kewajiban. Lalu kemudian mereka berkata, "Wa ma haqquhu?" Apa haknya ya Rasulullah? Nabi mengucapkan ada 4. Yang pertama, ghaddul basar, tundukkan pandangan. Mesti kamu berada di tepi jalan, silakan, tapi tundukkan pandangan. Bukan pejamkan mata, tidak, tundukkan pandangan. Setelah itu apa lagi? Wa kafful adza, jangan mengganggu orang lain. Dua ini saling terkait. Kalau sudah matanya jelalatan, pasti akan mengganggu orang. Karena pasti terpancing. Mata melihat, hati tergerak, mulut berkata, "Hai." Atau kedipan mata, atau kerlingan, atau reaksi. Manusia pasti bereaksi. Wa kaful adza wa raddus salam. Dan kalau kamu di sana mesti membalas ucapan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal amru bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wan nahyu 'anil munkar, larang buat munkar. Artinya apa? Kalau kamu mampu melakukan ini, tahan pandangan, jangan ganggu orang, ucapkan salam, amar ma'ruf nahi munkar, silakan. Tapi kalau kamu tidak mampu melakukannya, jangan berada di tepi jalan. Karena itu hanya akan merusak matamu. Kelak sampai masanya kau akan ditanya, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim," mulut terkunci. "Wa tukallimuna aydihim," tangan akan bicara. "Wa tashhadu arjuluhum," kaki akan bersaksi. "Bima kanu yaksibun," yang pernah dilakukan dulu. Inna sama pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam dididik untuk menjadi makhluk yang bertanggung jawab. Setiap detak jantungnya, setiap hembusan nafasnya, setiap bisikan telinganya, setiap apa yang ada di kepalanya, dia akan dituntut, dia akan ditanya, dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tapi bukan berarti Islam menyuruh kita berada di dalam gua, bersemedi, pejam mata, tutup pintu gua sampai mati menunggu malaikat maut tiba. Bukan. Mengapa aku hidup di zaman ini? Mengapa tidak di zaman Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, pada masa Imam Syafi'i? Kenapa hidup di zaman sekarang? Orang-orang yang mencela takdir. Kita tidak bisa memilih. Ada saatnya kita bisa memilih. Minum atau tidak, makan atau tidak, bergerak atau tidak. Tapi ada saatnya kita tidak bisa memilih. Hidup di zaman ini bukanlah pilihan. Ini dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka ketika kita sedang berada di zaman ini, maka yang perlu kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah dan tetap istiqamah. Al-hijratu al-ibadatu fil haraji. Orang yang tetap istiqamah beribadah pada saat banyak godaan, pada saat banyak peperangan, pada saat banyak fitnah. Ka hijratin ilayya, sama seperti orang yang berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita hidup di zaman sekarang 1439 setelah pindahnya Nabi Muhammad SAW, milenial, generasi milenium, tapi kita akan tetap sama pahalanya seperti mereka berhijrah. Apalagi anak-anak muda, nafsu bergelora, lalu kemudian libido seksual tinggi, bergejolak. Akan tetapi ketika dia mampu menjaga, sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tidak ada naungan, hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Syabun, anak muda,
nasha'a fi ibadatillah, anak muda yang tetap beribadah, istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa anak muda? Kenapa bukan orang tua? Karena anak muda luar biasa pergaulannya. Tapi ketika kita bisa memfasilitasi anak-anak muda kita, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, yang tampak, yang tidak, yang nyata, yang zahir, yang batin, bisa dia membuat suatu komunitas, ada jamaah pemuda, lalu memfasilitasi mereka, kajian-kajian khusus anak muda, selamat mereka dari mata, selamat mereka dari zina, selamat mereka dari perbuatan mungkar, yang perempuan menutup aurat, jilbabnya panjang, yang laki-laki pula menundukkan pandangan. Kita sudah memberikan fasilitas untuk anak-anak muda, nasha'a fi ibadatillah, tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika cerita tentang anak muda, Allah bercerita tentang tambahan hidayah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim, mereka adalah sekelompok anak muda yang beriman kepada Allah. Wazidnahum huda, kami tambah hidayah. Kenapa ketika anak muda tambah hidayah? Karena anak muda yang terus bersemangat, bertambah. Anak muda mulai tumbuh berkembang menjadi dewasa, bertambah pula iman mereka. Ashabul Kahfi bercerita tentang bagaimana sekelompok anak muda yang menjaga keimanan mereka sampai pada akhirnya mereka terbangun dari tidur mereka, lalu kemudian salah seorang dari mereka mengutus sahabatnya untuk pergi ke kota membeli makanan. Untuk apa? Karena lapar. Tapi kemudian mereka mampu menjaga keistiqomahan mereka, maka Allah abadikan. Jangankan anak mudanya, anjingnya pun diabadikan Allah. Bayangkan, seekor anjing najis, kotor, diabadikan Allah dalam Al-Quran, hanya karena berada bersama anak-anak muda yang istiqomah dalam iman kepada Allah. Pemirsa TV One dimanapun berada, namun kita tetap dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan sebuah hadis dari As-Sahabi Al-Jalil, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sinfani, ada dua kelompok min ahli nar, penghuni neraka. Lam arahuma, aku belum melihatnya. Dulu pernah aku lihat mereka pada peristiwa Isra Mi'raj, tapi di dunia ini, di Makkah, di Madinah, aku belum melihat mereka. Dan boleh jadi kita sudah melihat mereka langsung, live di depan mata mereka. Ini yang dikatakan Nabi, lam arahuma, aku belum pernah melihat mereka. Bagaimana mereka? Qaumun, ada sekelompok orang, ma'akum siyatun, mereka membawa cambuk, pecut, ka'adnabil baqar, seperti ekor bakar, seperti ekor lembu. Yadribuna bihan nas, mereka memukul, menyiksa orang banyak, menganiaya. Kezaliman yang luar biasa. Ini laki-laki, perempuan juga bisa. Tapi yang kelompok yang kedua pasti perempuan. Nisaun, perempuan. Kasiyatun, memakai pakaian. Ariyatun, maaf, beribu kali maaf. Mereka memakai pakaian, tapi mereka pada hakikatnya telanjang. Ariyatun, mumilatun, ma'ilatun, menyeret pakaiannya, membuat orang tertarik untuk melihatnya, mencari-cari perhatian. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, kepala mereka seperti punuk onta yang naik ke atas. La yadkhulnal jannata, mereka tak masuk surga. Wa la yajidna rihaha, jangankan masuk surga, mencium baunya pun mereka tidak. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada, padahal harum semerbak surga sudah tercium dari jarak sekian ratus ribu perjalanan. Tapi mereka jangankan untuk masuk ke dalamnya, menciumnya saja pun tidak. Berapa banyak orang berdosa gara-gara mereka. Oleh sebab itu laki-laki, dia punya istri, dia punya anak perempuan, dia punya adik perempuan, dia punya kakak perempuan, dia punya keponakan perempuan, dia punya adik ibu, bibi perempuan, maka ini semua berada dalam tanggung jawabnya. Bagaimana seorang laki-laki? Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, hai para abang, hai para laki-laki, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, keluargamu, istrimu, adikmu, kakakmu, nara, dari api neraka jahanam. Kalau kita mampu melakukan itu, Masya Allah, tabarakallah, selamat kita, selamat keluarga kita. La yadkhulul jannata dayyus, tidak masuk surga dayyus. Wa mad dayyus ya Rasulullah? Siapakah dayyus itu hai Rasulullah? Dua jawaban Nabi. Dalam satu riwayat menyebut alladzi yuqirrusu ala ahlihi, membiarkan keluarganya yang perempuan dalam perbuatan dosa, membuka aurat.
Yang kedua, siapa dia ya Rasulullah? Nabi memberikan jawaban, alladzi la yagharu ala maharimihi, orang yang tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya walau sedikit pun. Istrinya membuka aurat, dia cuek, diam saja. Apakah karena dia takut atau karena dia membenarkan perbuatan itu? Kalau dia benarkan perbuatan itu, wal'iyadzubillah, na'udzubillah. Kalau dia takut, ingat, takutmu mestilah lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua kelak akan menghadap Allah, akan ditanya di hadapan Allah, akan diminta pertanggungjawaban. Hai para suami, kenapa kau diam? As-sakitu 'anil haq, orang-orang yang diam melihat kebatilan. Syaitanun akhras, setan yang bisu. Syaitan yang bisu. Begitu kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq yang dikutip oleh Imam An-Nawawi. Maka kita mesti menjaga masyarakat ini. Wahai saudariku yang perempuan, ketika kalian menutup aurat, sesungguhnya kalian bukan menjaga diri kalian, tapi kalian sedang menjaga umat ini, menjaga laki-laki dari pandangan mata, dari tipuan. Wahai para laki-laki, ketika kalian melihat ada perempuan yang menutup auratnya, sesungguhnya mereka itu adalah adikmu. Ketika datang seorang berkata kepada Nabi, izinkan aku berzina. Sahabat yang lain sudah marah. Ini orang lancang, tidak ada sopan santun, tidak ada karama. Kenapa dia berkata demikian? Lalu apa kata Nabi SAW? Bagaimana kalau orang berzina dengan ibu? Bagaimana kalau orang berzina dengan anak perempuanmu? Bagaimana kalau ada orang berzina dengan adik dan kakak saudari perempuanmu? Pada saat itu yang ditembak adalah rasanya. Islam mengajarkan kita penting merasakan perasaan orang lain. Perempuan itu bukan objek, dia adalah adikmu, dia adalah kakakmu. Maka selayaknya engkau amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummah, sebaik-baik umat adalah kalian. Mengapa umat ini dikatakan umat terbaik? Apa sifatnya? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, melarang dari perbuatan munkar. Kalau ada umat Islam yang melarang, hai anak-anak gadis, tutuplah aurat, panjangkanlah jilbab, pakailah baju kurung Melayu, pakailah baju panjang. Sesungguhnya mereka bukan resek. Sesungguhnya mereka bukan sedang mencari-cari aib cacat orang lain. Untuk apa kamu urus urusan saya? Urus saja urusan kamu. Kita nanti di akhirat masing-masing. Ini orang tidak mengerti ajaran Islam. Dia sedang mengamalkan ajaran Islam. Salat, ajaran Islam. Puasa, ajaran Islam. Haji, ajaran Islam. Ketika ada orang salat, kita tidak marah. Ketika ada orang puasa, kita tidak marah. Ketika ada orang melaksanakan haji dan umrah, kita tidak marah. Kenapa ketika ada orang menegur kita, kita marah? Padahal dia sedang mengajarkan, mengamalkan ajaran agamanya. Dia sedang mengamalkan perintah Allah dan Rasul. Andai dia tidak melakukan itu, sudah lama azab ini turun ke negeri ini. Justru azab tertahan tidak turun karena dia sedang mengamalkan amalan-amalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. La ta'muruna bil ma'ruf, ajak mereka buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang mereka buat munkar. La yusikanna, kalau dua ini tidak kamu lakukan, aku khawatir kata Nabi, ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, Allah turunkan hukuman, azab. Summa tad'unahu, ketika azab itu datang, kamu pun berkumpul di tanah lapang berdoa, ya Rabb, Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Angkatlah kemungkaran ini ya Allah. Fala yustajabu lakum, saat itu doa kamu tak dikabulkan Allah. Mengapa doa kamu tidak dikabulkan Allah? Karena kamu meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan lobangi lantai perahu. Jangan lobangi lantai perahu. Ketika ada seorang berkata, yang lain marah, biarkan saja dia melobangi lantai perahu. Itu bukan urusan kamu. Tapi ketika perahu itu berlobang, air masuk ke dalam, yang tenggelam bukan hanya yang melobangi saja, yang tegak di geladak, yang tegak di tiang kapal pun ikut tenggelam bersama. Maka kita jaga ini umat, terutama dari permasalahan zina, dari permasalahan perbuatan keji dan mungkar, zina mata, zina hati, zina tangan. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang selamat. Pemirsa TV One dimanapun berada, kita akan lanjutkan kajian hadis kita. Subuh ini diambil dari kitab Sunan At-Tirmidzi, diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Inilah seorang sahabat Nabi yang pernah didoakan Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, dalamkan ilmu agamanya, ajarkan dia ta'wil Al-Quran. Luar biasa pemahamannya tentang Al-Quran. Maka banyak sekali riwayat. Bukalah kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Qala Ibnu Abbas, Qala Ibnu Abbas, Qala Ibnu Abbas. Dan murid-murid Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid, Atha. Ini semua luar biasa doa Nabi untuk Abdullah bin Abbas.
Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi bersabda langsung dari mulutnya ke telingaku, dan aku mendengar dia bersuara, ainani, ada dua mata, la tamassuhuman nar, ada dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Mata yang bagaimana? Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Memejamkan mata, sholat tahajud di tengah malam, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira, menetes air mata. Air mata yang menetes itulah yang menyebabkan mata ini diharamkan Allah tersentuh api neraka. Yang satu lagi, ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata yang bergadang di tengah malam terjaga tidak tidur, tahrusu fi sabilillah, menjaga perang jihad fi sabilillah. Saudara kita yang berada di Palestina, yang berjaga agar tentara Israel tidak menyerang sampai 24 jam, tidak tidur siang, tidak tidur malam. Mata itu diharamkan Allah. Kita setiap hari berdoa, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamatkan dari api neraka. Belum tentu selamat. Tapi ada orang yang matanya sudah selamat duluan karena meneteskan air mata di tengah malam. Ketika membaca ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan. Wa idzal quburu bu'athirat, ketika yang semua dikubur dibangkitkan, membayangkan bagaimana hancurnya alam. Wa taran nasa sukara, kau lihat manusia itu seperti mabuk. Wa ma hum bisukara, mereka sebenarnya tidak mabuk, walakinna azaballahi syadid, tapi azab Allah yang amat sangat dahsyat menakutkan. Pada saat itu menetes air matanya mengenang ketakutan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, ketika tangan mulut berkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki bersaksi. Membayangkan saat itu tak ada yang bisa menolong. Yauma yafirul mar'u min akhihi, saudara kandungmu pun tidak bisa menolong. Wa ummihi wa abihi, ibu dan ayahmu pun tak bisa membantu. Wa sahibatihi wa banihi, istri dan anakmu pun pergi, kau tinggal sendirian. Saat mengenang itu semua, larut dia dalam kesedihan, menetes air matanya. Air mata itulah yang dapat menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, mata bisa menjadi nikmat. Makanya di antara doa, Allahumma ja'al, jadikanlah ya Allah, absarana, mata kami, wa asma'ana, pendengaran kami, wa qulubana, hati kami, menjadi nikmat, bukan menjadi azab bagi kami. Karena mata, telinga dan hati bisa menjadi nikmat, tapi juga bisa menjadi azab. Itulah orang-orang yang akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini singkat, lahir, mati, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, singkat. Tapi azab yang akan diterima berapa lama? Khalidina fiha abada, kekal selamanya. Kullama nadidat juluduhum, ketika kulit mereka melepuh, gosong, terbakar, hancur, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Hancur, melepuh, berkeping, menjadi arang, tumbuh kulit yang baru. Liyazuqul azab, supaya mereka merasakan sakitnya azab, menderitanya azab. Oleh sebab itu maka di antara kenikmatan adalah mata, tapi mata juga bisa berubah menjadi azab. Ketika orang-orang beriman akan sampai masanya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari mata inilah semuanya berpangkal, dari mata inilah semuanya berawal. Betapa malunya kita di hadapan Allah ketika semua memandang. Wujuhu yawma idzin nadhirah, pada saat itu wajah menghadap Allah, pada saat wajah bercahaya. Ila rabbiha nazirah, memandang Allah SWT. Layakkah mata kita memandang Rasulullah? Layakkah tangan kita bersalaman dengan Rasulullah? Layakkah lidah kita berbicara dengan Rasulullah? Lidah yang penuh dengan dosa, mata yang penuh dengan maksiat, tangan yang penuh dengan perbuatan mungkar. Oleh sebab itu tidak ada jalan lain kecuali taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, tubu ilallah, kembalilah kepada Allah. Taubatan nasuha, taubat dengan sebenar-benar taubat. Itulah saja yang dapat. Lain daripada itu akan tinggal. Harta yang dicari pergi petang,
sampai habis. Panggilan atasan dikejar begitu cepat datang. Panggilan Allah Subhanahu wa taala, salatu khairum minan naum. Padahal itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang beriman sampai masanya akan menghadap Allah, semua akan diminta pertanggungjawaban. Sekecil apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar apa? Sebesar bukit Uhud, sekecil tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam di tengah malam yang kelam, di balik samudra yang gelap, akan tetap diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tak pernah punya masa lalu? Siapa yang tak pernah berdosa? Siapa yang tak pernah silap khilaf dan salah? Maka sedangkan datuk moyang kita Adam pun pernah salah, tapi orang yang baik adalah orang yang memohon ampun atas salahnya. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.